Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dengan saya Ita Handayani dari SDN Batu Ceper 2 Kota Tangerang. Sebelah kanan saya Nurhalisa, SDN Cibodas 8 Kota Tangerang. Sebelah kiri saya Rizky Widiarti dari SDN Rawacana Kota Tangerang. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sebagai coach, coachee, dan supervisor. Selamat menyaksikan. Dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum Bu Ita. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Apa kabarnya Bu Ita hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Rizky. Baik Bu Ita, sebelum kita mulai proses coaching, saya sebagai pengamat ya, yang akan melihat interaksi Bu Ita sebagai coach dengan Ibu Nur sebagai coachee. Sebelum percakapan dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang rubrik penilaian. Baik, dalam observasi saya akan saya berharap Ibu juga memahami ya. Dalam proses ini Ibu sudah memiliki prinsip dasar sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga Ibu untuk menunjukkan kemampuan inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya juga berharap Ibu dapat menerapkan alur tirtanya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab selama proses coaching ini. Rubrik penilaian ini akan menjadi acuan saya dalam menilai Ibu. Apakah bisa dipahami nih Brita? Alhamdulillah Bu, insya Allah saya sudah paham. Baik, saya ada beberapa pertanyaan ya Ibu Rita yang saya akan ajukan. Sebelum dimulai ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensi yang akan saya lakukan Bu ada dua, yaitu diantaranya Bu Rizky, satu, mendengarkan dengan aktif si coach kita saat dia mengeluhkan permasalahannya,
Dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggunakan teknik rasa, dan insya Allah mudah-mudahan bisa direalisasikan pada saat ikut coaching berikutnya. Dengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang akan Ibu Ita kembangkan dalam coachingnya? Baik, barangkali Bu Rizky, kompetensi yang nanti akan saya kembangkan secara spesifik adalah bagaimana yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif, supaya saya bisa menggali potensi dari si coachee dan mana si kebutuhan si coachee dengan lebih baik, serta si coachee pun akan menemukan solusi-solusi yang tepat pada saat permasalahan yang sedang dihadapi oleh yang mendengarkan itu dengan baik adalah kunci utama ya Bu Ita ya untuk menggali potensi seorang coach. Selanjutnya, indikator ketercapaian yang bagaimana nih terkait indikator yang Ibu Ita tuju dalam proses pencapaian nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju pertama adalah bahwa nanti dalam kegiatan coaching tersebut, coach saya akan menerapkan alur Tirta. Sebagai coach, urutan Tirta itu sangat penting Bu bagi saya, yaitu pertama diawali dengan T-nya tentu tujuan, I-nya identitas, identifikasi masalah, kemudian T-nya lagi, R-nya rencana, kemudian tanggung jawab di akhirnya. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide si coach saya sendiri sehingga coach saya itu dapat menemukan solusi terbaiknya untuk permasalahan yang sedang beliau hadapi. Baik Bu Ita, semoga dari indikator yang disampaikan oleh Bu Ita terkait proses Tirtanya juga, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali ya Ibu ya dengan sangat maksimal. Dan dalam Ibu Ita silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu Ita tentukan tadi. Baik, terima kasih Bu Rizky. Apakah Ibu udah siap? Sudah, insya Allah. Silakan dimulai proses coachingnya. Siap Bu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Selamat sore Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nur? Senang sekali rasanya bertemu dengan Bu Nur sore hari ini. Iya Bu Ita, alhamdulillah sehat Bu. Bu Ita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya sore ini. Bagaimana kabarnya? Aman kan situasinya? Iya Bu, sama-sama senang rasanya bisa berbincang dengan kita. Ini kita ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terkait dengan masalah saya di kelas Bu. Oh begitu, boleh. Silakan kalau Bu Nur ada permasalahan yang ingin dibincangkan. Kalau boleh tahu apa nih kira-kira permasalahannya? Iya nih kita begini. Saya kan mengajar di kelas 5 ya sekarang. Saya itu sering sekali menemani saya saat bikin kelas. Sering sekali menemukan sampah di lantai meja. Sampah-sampah tersebut berserakan di lantai dibiarkan saja. Sampah bekas snack atau kertas, bahkan sampah sedotan pensil. Padahal Bu Ita, tempat sampah itu banyak. Di dalam kelas ada di depan kelas juga. Sering sekali saat setelah jam istirahat, sampah numpuk di atas tutup sampah sehingga sepertinya anak-anak itu enggan untuk membuang sampah di dalam tong sampah. Oh begitu. Bu Nur sekarang ngajar kelas 5 ya? Betul, kelas 5 kita. Jadi arah perbincangan kita hari ini tentang anak-anak Bu Nur ya, yang membuang sampah sembarangan. Begitu ya Bu Nur? Iya betul kita. Tujuan saya berbincang dengan Ibu Ita untuk bagaimana cara solusi agar murid-murid saya
bisa buang sampah di tempatnya, karena buang sampah itu kan tidak enak dipandang, terkesan jorok, menimbulkan penyakit dan banyak lagi yang lainnya. Baik Bu Nur, saya sangat memahami keadaan Bu Nur. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mencari solusinya, kira-kira apa saja nih menurut Bu Nur penyebab mereka itu melakukan hal buang sampah sembarangan? Barangkali Bu Nur tahu alasannya, bagaimana menurut Bu Nur? Nah, berita menurut saya itu, padahal di sekolah kan sudah banyak ya tempat sampah. Udah gitu dekat bagi kalau alasan membuang sampah. Tempat sampahnya jauh, kayaknya nggak mungkin. Tapi kayaknya anak-anak tuh seperti kurang kesadaran dirinya untuk menjaga kebersihan. Jadi sepertinya kesadaran itu begitu kurang menurut saya. Oh begitu Bu Nur. Berarti permasalahannya anak-anak kurang sadar, gitu ya Bu Nur? Ya, Oke, dalam menjaga kebersihan di sekolah, anak-anak kurang sadar. Baik. Selain kesadaran diri nih, menurut Bu Nur, yang kurang tadi atau masalah lain ada tidak sih di kelas itu terkait dengan sampah ini? iya Bu Ita, kalau menurut saya kira-kira mungkin anak-anak itu kayak apa ya? Kayak masih seenaknya gitu kalau buang sampah. Ada juga sih Bu Ita beberapa yang memang suka buang sampah pada tempatnya, tapi lebih banyak masih buang sampah sembarangan, tidak di dalam tong sampahnya. Kayaknya seperti itu Bu Ita. Sampah mungkin juga anak-anak kurang tahu bahaya membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa gitu, jadi anak-anak sepertinya nggak tahu jika sampah dibuang sembarangan tuh akibatnya mereka kurang sadar, mereka cuek dan tahu akibat yang akan terjadi. Buang sampah sembarangan itu kebersihan saja tidak baik. Kita dipandang mata juga kayaknya ngerasa nanti mengganggu kenyamanan orang lain, sehingga kayak anak-anak tuh kayak nggak tahu gitu kita. Oh begitu. Memang Bu Nur, anak zaman sekarang itu memang begitu cuek perihal kebersihan, apalagi menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan. Sepertinya memang harus ya Bu ya. Kemudian nih, menurut Bu Nur lagi, kira-kira mereka itu tahu tidak sih dampak membuang sampah sembarangan tadi? Nah, kira-kira menurut Bu Nur ada tidak langkah atau bagaimana gitu supaya anak-anak tadi tahu tentang bahaya membuang sampah itu pada tempatnya, begitu bagaimana? Iya begitu. Kebetulan di pelajaran IPAS ada tentang menjaga lingkungan. Saya akan menyetelkan video-video tentang menjaga lingkungan, salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Video jika kita tidak menjaga lingkungan dengan bersih. Kemudian saya juga akan membuat poster tentang keyakinan kelas terkait kebersihan itu. Oh baik Bu Nur, solusinya sangat bagus ya, dengan menyetelkan video, terus juga membuat poster kesadaran, keyakinan kelas gitu ya akan kebersihan. Bagaimana nih gagasan Bu Nur ini agar berdampak lebih positif bisa dirasakan oleh warga satu sekolah Bu Nur kira-kira? Iya Bu Ita, dan juga mungkin murid saya bisa buang sampah dan jaga kebersihan. Namun siswa lain di sekolah saya mungkin saja masih membuang sampah sembarangan. Maka saya juga punya rencana di awal semester depan tentang kebersihan. Ini akan saya angkat dalam proyek kelima tentang gaya hidup berkelanjutan sekolah terkait menjaga kelestarian bumi dengan peduli sampah bumi kita jadi tersenyum. Tentu saya akan berbincang dulu dengan rekan-rekan, selain itu guru di sekolah terkait tema ini. Oh begitu. Kemudian saya juga akan mencoba membuat rancangan, alur, pemilihan dimensi profil pelajar Pancasila yang lainnya terkait dengan model proyek ini. Kemudian saya juga akan mengundang narasumber dari Dinas DLH Kota Tangerang terkait tentang menjaga kebersihan sampah ini. Harapannya
anak-anak kelak akan mendapatkan ilmu baru, lebih paham menjaga kebersihan di sekolah. Wah, bagus itu Bu Nur rencananya. Selanjutnya nih, setelah tadi Bu Nur merencanakan membuat video, membuat poster keyakinan di kelas, kemudian Bu Nur juga akan membuat proyek begitu terkait tentang menjaga kelestarian bumi dengan peduli sampah. Bumi kita menjadi tersenyum untuk siswa satu sekolah. Menurut Bu Nur lagi nih, untuk komitmen yang kita atau yang akan Bu Nur buat itu dijadikan sebagai salah satu penyukses atas rencana-rencana yang sudah Bu Nur buat itu, kira-kira apa nih Bu? Jelas Bu Ita, saya harus punya komitmen yang teguh dan kuat. Komitmen saya tersebut akan saya terapkan selalu di kelas dengan menayangkan video tentang menjaga kebersihan, mengingatkan keyakinan kelas akan kebersihan di kelas, dan jika ada anak atau murid yang melanggar, mungkin saya akan menggunakan segitiga restitusi agar anak-anak semakin tergali lagi kesadarannya tentang kebersihan. Kemudian, untuk kebersihan satu sekolah, saya akan membangun komunikasi dengan ibu kepala sekolah. Saya akan membangun arahan beliau melalui arahan beliau, karena beliau pemangku kebijakan tertinggi di sekolah. Agar apa yang sudah saya rencanakan tadi dapat terlaksana dengan proyek P5, saya mengajikan diri sebagai koordinator P5 di semester genap tahun pelajaran saat ini. Karena terkait dengan program tadi, saya akan mengundang narasumber dari DLH yang mana sepertinya akan ada kaitannya dengan anggaran dana, yang pastinya akan erat kaitannya dengan bendahara dan TU di sekolah karena terkait dana tersebut begitu Bu. Bagus sekali tuh Bu Nur, Masya Allah. Nanti boleh ya saya diinfokan lagi, mudah-mudahan rencana-rencana dan solusi yang tadi sudah Bu Nur buat bisa diterapkan oleh Bu Nur, dan saya juga bisa mencontohnya. Mudah-mudahan bisa juga diterapkan di sekolah saya. Begitu ya Bu Nur ya, nanti bagi-bagi jangan lupa foto dari kegiatan-kegiatan tersebut. Baik kita, insya Allah mohon doa juga agar mudah-mudahan bisa terrealisasikan ya Bu ya. Saya akan terus berusaha agar kesadaran diri tentang kebersihan ini terus bisa menjadi budaya yang positif di sekolah. Nah, alhamdulillah Bu Nur, Masya Allah. Saya lihat Bu Nur tersenyum, berbinar-binar, menemukan solusinya dengan rencana-rencana yang sangat solutif, sangat tepat, apalagi dengan komitmennya yang tadi Bu Nur sudah paparkan, jelaskan gitu, semoga dapat realisasi. Dan permasalahan Bu Nur mudah-mudahan tentang sampah, terutama yang berserakan ya di atas sampah, di kolong laci, di bawah meja, di tempat-tempat lain di sekolah, pokoknya bisa lebih diatasi. Oh ya Bu Ita, alhamdulillah. Jadi sudah beres nih ya Bu Nur permasalahannya? Iya betul Bu Ita, alhamdulillah jadi lebih plong rasanya setelah ngobrol bersama Bu Ita. Yang tadinya saya galau gitu, yang terkait dengan masalah sampah di kelas yang berserakan ini, namun alhamdulillah setelah berjumpa dengan Bu Ita, melakukan sesi coaching dengan Bu Ita, saya jadi lebih lega dan akhirnya permasalahan saya ini menemukan solusinya. Alhamdulillah Bu Nur jadi ketemu solusinya ya. Bu Nur juga sudah tidak galau-galau dan gundah gulana lagi. Saya melihat senyum yang sangat sumringah di wajah Bu Nur. Senang rasanya saya melihatnya. Iya Bu Ita, alhamdulillah saya jadi lega. Terima kasih banyak ya Bu Ita. Masya Allah sudah mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih pokoknya Bu Ita. Iya Bu Nur, sama-sama. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Iya Bu Ita, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar, semangat terus, jangan sampai hilang fokus, dan tetap menjaga kesehatan. Insya Allah berkah semuanya. Baik, kalau begitu sesi ini kita akhiri ya Bu Nur ya, dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Baik Bu Ita, saya sudah mengamati percakapan Bu Ita dengan coach ya Bu Ita ya. Dan
juga membagikan beberapa masukan gitu ya. Sebelum ini saya ingin menanyakan beberapa hal nih Ibu Ita. Pertama, apa saja yang Ibu lakukan selama sesi coaching tadi? Dan yang kedua, indikator keberhasilan apa yang Ibu gunakan untuk menilai proses coaching tersebut? Baik Bu Rizky, terima kasih. Yang sudah saya lakukan pada kegiatan coaching tadi adalah menerapkan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachee. Kemudian kompetensi yang ada ini, yang sudah saya terapkan ini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachee saya tersebut. Baik. Jadi Bu Ita itu, apa yang Ibu sampaikan itu sudah berjalan dengan catatan saya ya Bu ya. Ibu telah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Ya, Ibu juga sudah menunjukkan kompetensi inti seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Yang paling penting ya Bu Ita telah mengikuti alur tirtanya dengan baik. Secara keseluruhan saya melihat Ibu telah melakukan proses coaching dengan sangat baik ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu Ita, berdasarkan sesi coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu Ita kembangkan ke depannya? Baik Bu Rizky, insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya adalah tentang kemampuan mendengarkan melalui teknik rasa. Mengapa hal ini penting? Menurut saya dengan pendekatan ini saya bisa menciptakan suasana yang nyaman, kemudian saya juga benar-benar mindfulness terhadap coachee saya tersebut, kemudian saya juga bisa mendukung coachee saya untuk berbagi dan memberikan kesempatan kepada coachee saya itu untuk terus berkembang di kemudian harinya, sehingga kemudian harinya coachee saya tersebut bisa mengatasi permasalahan-permasalahan dengan menemukan solusi-solusi dari dirinya sendiri. Baik Bu Ita, semoga Bu Ita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi coaching. Saya juga berharap Bu Ita coaching ke depan menjadi lebih baik. Tetap semangat Bu Ita dan sukses selalu Bu Ita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Ita, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam, saya hari ini lumayan sehat Bu Nur, alhamdulillah, namun hanya kecapean saja sedikit. Hanya saja saya memiliki masalah begitu Bu Nur. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Bu Nur bersedia dan ada waktu serta tidak sibuk, boleh sebentar Bu kita berbincang. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong nih, apa yang bisa Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Iya, saya ingin nantinya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya mungkin Bu Nur. Mungkin setelah saya bercerita, saya lebih lega, kemudian saya juga bisa mendapatkan solusi serta bagaimana gambarannya tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Memangnya ada masalah apa ya Bu ya? Jadi begini Bu, ada beberapa anak di kelas saya yang pada saat pembelajaran saya di kelas itu sepertinya kurang bersemangat gitu untuk belajar. Kemudian bahkan tugas-tugas kelompok pun mereka sepertinya enggan menyelesaikan tugas-tugas tersebut, sehingga saya sepertinya pusing gitu dengan ulah mereka ini Bu. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan ada beberapa peserta didik yang memang tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, apakah sudah menelusuri penyebab dari masalah ini semua? Sudah sih Bu, saya beberapa kali sudah menelusuri, saya sudah panggil juga anak tersebut, begitu. Kemudian kalau menurut saya dia sepertinya tidak bersemangat gitu kayaknya dan lemes terkesannya, sehingga
saya bingung gitu mengapa dia selalu melakukan hal tersebut pada saat pembelajaran saya. Lalu dari pengamatan ibu nih, mengapa dia tidak begitu suka dalam pembelajaran ibu? Iya Ibu Nur, jadi menurut saya setelah saya amati dan saya telusuri, saya juga menanyakan langsung kepada anak tersebut kenapa tidak suka pelajaran saya begitu. Mereka menjawabnya hanya senyum-senyum dan sedikit mengatakan saya bosan Bu begitu. Sehingga menurut mereka pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu menurut mereka itu tidak menarik gitu Bu Nur di kelas. Oh ya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Ita, kondisi ideal apakah yang Ibu harapkan dari anak-anak tersebut? Tentunya Bu Nur, saya mengharapkan anak-anak itu bisa enjoy ketika belajar bersama saya, mengikuti setiap alur-alur pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kemudian murid-murid lain itu sehingga mereka tuh bersemangat begitu pada saat pembelajaran saya Bu Nur. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak? Jadi berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang asik, metode pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak itu sepertinya lesu dan tidak semangat mengikuti pembelajaran saya di kelas. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan adalah mungkin menerapkan metode-metode yang lebih menarik, kemudian pendekatan-pendekatan yang lebih edukatif, sehingga dalam memilih pembelajaran anak-anak itu daya ingin tahunya, knowledge-nya bisa lebih tinggi gitu pada saat saya menyampaikan pembelajaran di kelas. Baik. Menurut Ibu nih ya, apakah ada kira-kira metode ataupun cara yang pernah berhasil yang pernah Ibu Ita lakukan selama ini di kelas? Ada sih Bu kayaknya. Jadi waktu itu metodenya saya metode langsung begitu Bu. Saya juga menggunakan infocus, menggunakan sound system, suara, sehingga pada saat saya melakukan pembelajaran, saya melakukan kegiatan presentasi di kelas menggunakan layar infocus, anak-anak itu sepertinya menarik, sehingga pendekatan demonstrasi yang saya lakukan ini sepertinya membuat anak-anak itu tidak jenuh dan mereka terus ingin tahu apalagi selanjutnya slide-slide berikutnya. Juga kalau tidak salah saya pun membuat waktu itu Bu semacam kuis-kuis menarik gitu menggunakan aplikasi-aplikasi di internet seperti Quizizz, Wordwall, sehingga anak-anak itu bilang oh ini pembelajaran kekinian nih Bu, keren-keren. Nah sepertinya seperti itu Bu Nur. Wah, luar biasa sekali ya mendengar cerita Bu Ita. Baik, selanjutnya nih, menurut Bu Ita, kira-kira rencananya apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Barangkali sebelumnya saya akan merencanakan, saya akan belajar dulu Bu Nur di PMM melalui platform pelatihan mandirinya, bagaimana cara agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu menarik, begitu saya akan mempelajarinya. Kemudian saya juga akan mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat saya yang lebih senior, yang lebih jauh memiliki pengalaman di atas saya. Kemudian saya juga akan mencoba beberapa melihat video-video yang inspiratif begitu di PMM, barangkali begitu Bu Nur. Kemudian saya akan coba membuat melalui metode-metode yang menarik. Saya membuat rancangannya pada modul ajar yang akan saya buat, sehingga anak-anak harapannya tidak jenuh dan tidak boring lagi pada saat mengikuti pembelajaran saya. Begitu ya, baik. Oke, menurut Bu Ita nih, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana tersebut? Yang akan membantu tentunya pertama saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, karena biar bagaimanapun beliau adalah stakeholder tertinggi di sekolah dengan rencana-rencana pembelajaran yang akan saya buat. Biasanya saya sih meminta tanda tangan beliau sehingga saya ada komunikasi di situ dengan beliau. Kemudian saya juga mungkin akan membuat sebuah komitmen keyakinan kelas bersama anak-anak, bagaimana supaya anak-anak ini tetap enjoy
enjoy pada saat pembelajaran yang berlangsung di kelas, sehingga ketika keyakinan kelas yang kami buat itu sudah terrealisasikan, terimplementasikan, anak-anak itu bisa enjoy mengikuti pembelajaran. Oh, begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira nih, berapa lamanya waktu yang dibutuhkan ibu untuk membutuhkan supaya rencana ini terlaksana dengan baik? Oke. Supaya rencana ini berjalan dengan baik, berarti kan saya harus punya komitmen ya Bu ya. Mungkin saya akan melakukan percobaannya dulu di 1 minggu ke depan, begitu. Saya akan berusaha belajar, kemudian sambil menerapkannya di kelas, sehingga untuk 3 bulan pertama sebelum mid semester, anak-anak akan terlihat progresnya. Apakah mereka menyenangi pelajaran yang saya berikan di kelas, ataukah saya harus ganti metodenya barangkali untuk di persiapan setelah 3 bulan ini, barangkali itu Bu Nur. Oke. Kemudian Ibu, selain komitmen tadi seperti yang sudah Ibu paparkan, agar rencana ini berjalan dengan baik seperti apa? Mudah-mudahan ketika saya mencoba tadi memaparkan apa yang sudah saya coba jelaskan pada Bu Nur, saya sih akan perlahan-lahan dulu ya Bu ya, karena biar bagaimanapun saya juga masih belajar gitu, apalagi saya kan sekarang baru megang di kelas 5 ya Bu ya, sehingga mungkin harapannya tetap akan ada monitoring atau pengawasan dari pihak kepala sekolah dengan rekan sejawat juga, barangkali begitu Bu. Oke, baik. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Barangkali dukungan lain dari pihak yang dibutuhkan adalah orang tua ya Bu ya. Bagaimana cara kita berkolaborasi dengan orang tua ketika mungkin pembelajaran yang kita lakukan ini akan membutuhkan bantuan mereka, seperti anak-anak mungkin akan membawa origami dan alat-alat gunting dan lainnya dari rumah gitu, sehingga bantuan orang tua ini untuk dukungannya sangat saya butuhkan. Masya Allah. Oke. Semoga rencana Ibu ke depannya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang ini? Alhamdulillah Bu Nur, setelah berbincang dengan Bu Nur kali ini, saya jadi lebih plong rasanya di hati saya yang tadinya saya gundah gulana, saya bingung dengan sikap anak-anak saya di kelas, mengapa mereka sepertinya kurang semangat, tapi dengan tadi yang sudah kita lakukan coaching bersama Bu Nur, alhamdulillah saya jadi merasa lebih lega rasanya, sehingga mudah-mudahan harapan saya apa yang sudah saya rencanakan tadi dengan Bu Nur bisa diterapkan di kelas. Alhamdulillah, sudah ada solusinya ya Bu ya? Alhamdulillah Bu Nur, Ya, sudah mudah-mudahan dari senyum yang sumringah, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Saya akhiri perbincangan kita. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Ibu Ita, sukses selalu ya. Amin. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Ita. Bagaimana kabarnya Bu Rizky? Alhamdulillah sehat Bu Ita. Alhamdulillah. Baik Bu Rizky, sebelum kita memulai proses coaching, saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat Bu Rizky berinteraksi, Bu Rizky sebagai coach dan Bu Nur sebagai coachee. Sebelum percakapan kita mulai, saya ingin bertanya-tanya dulu, boleh? Boleh. Baik Bu Rizky, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian dalam proses observasi. Kemudian mudah-mudahan Ibu juga bisa memahaminya. Dalam proses kali ini saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip dasar sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, penting bagi Ibu juga untuk menunjukkan kemampuan inti dari proses coaching tersebut, yaitu meliputi kehadiran penuh atau mindfulness, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam menggunakan teknik rasa. Saya juga berharap Bu Rizky dapat menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, tujuan akhir,
dan diakhiri dengan akhir proses coaching itu sendiri. Rubrik penilaian yang tidak kalah penting di sini akan menjadi acuan bagi Bu Rizky selama Bu Rizky melakukan menilai ibu. Apakah bisa dipahami Bu Rizky? Gak bisa pahami kita. Baik, sebelum coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang juga ingin saya ajukan. Kira-kira Bu Rizky sudah paham ya Bu ya? Baik Ibu, sebelum dimulai coaching kita pada hari ini, bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 2 Bu Ita, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, bagus sekali itu Ibu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Dari 2 kompetensi tadi nih Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik akan Bu Rizky lakukan dan Bu Rizky kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan kebutuhan coaching dengan lebih baik dan dapat menemukan solusinya yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, memang mendengarkan menjadi hal yang menarik ya Bu ya. Dan inti dari si coaching kita pada hari ini yaitu kunci utama menggali potensi bagaimana seorang coach melanjutkan indikator ketercapaian. Kemudian selanjutnya bagaimana indikator ketercapaian tersebut ingin Bu Rizky tuju dalam proses percakapan nanti. Indikator keberhasilan yang saya ingin tuju pertama adalah nanti si coach saya menerapkan alur tirta secara beruntun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coach sendiri sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik Bu Rizky, semoga dari indikator yang disampaikan Bu Rizky tadi terkait melalui proses tirta, kemudian ide-ide solusi dan dari Kuci bisa tergali begitu kemampuannya sehingga ide-ide dan solusi dari Kuci ini adalah menjadi percakapan nanti yang akan dituju oleh Bu Rizky. Bu Rizky, silakan kita memulai proses percakapannya ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih Bu Ita. Baik Bu Rizky, sudah siap ya? Sudah. Baik, insya Allah silakan dimulai proses coachingnya Bu Rizky. Baik Bu Ita, terima kasih. Siap. Wah, bagus pisan Bu Nur. Boleh ya nanti saya mencontoh nih untuk sekolah saya. Mudah-mudahan rencana, solusi, dan komitmen tadi bisa juga diterapkan oleh saya. Dan Bu Nur, kita terus saya ingin berkabar nih dengan gagasan ini. Bu Nur kirimkan juga ya nanti hasil dokumentasi dan foto-fotonya dari kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, Bu Rizky, mohon doanya agar mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya akan terus berusaha agar kesadaran diri tentang kebersihan itu terus bisa dijadikan budaya yang positif di sekolah. Bu Nur, Masya Allah ya Bu Nur, ternyata punya rencana solusi yang sangat tepat, apalagi dengan komitmennya juga yang luar biasa. Semoga bisa teratasi ya permasalahannya, sehingga sampah-sampah tidak lagi berserakan di atas tempat sampah, di kolong laci meja, atau mungkin di tempat-tempat lainnya di sekolah. Ya, Bu Rizky, alhamdulillah. Jadi sudah beres nih ya Bu Nur permasalahannya. Ya Bu Rizky, itu jadi lebih plong rasanya setelah ngobrol sama Bu Rizky yang tadinya galau begitu terkait dengan masalah sampah di kelas yang berserakan. Namun alhamdulillah setelah bertemu dengan Bu Rizky, kemudian melakukan sesi coaching dengan Ibu, kemudian saya akan lebih lega lagi perasaan saya dan akhirnya permasalahan saya menemukan solusinya. Alhamdulillah ya Bu Nur, kita jadi ketemu nih solusinya ya.
Bu Nur juga sudah tidak gundah gulana nih, tak lagi ya. Saya melihat senyumnya yang merekah, Bu Nur tuh senang, jadinya saya rasakan nih. Iya, begitu alhamdulillah saya jadi lega. Terima kasih banyak. Masya Allah sudah mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih banyak pokoknya Bu Rizky. Ya, sama-sama Bu Nur. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, Amin. sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik. Iya Bu Rizky, alhamdulillah insya Allah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar juga ya. Semangat terus, jangan sampai hilang fokus dan tetap menjaga kesehatan. Insya Allah berkah semuanya. Baik, kalau begitu sesi ini kita akhiri ya Bu Nur dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rizky, saya sudah mengamati nih tadi proses percakapan Bu Rizky dengan Kuci, yaitu Bu Nur yang saya ingin membagikan beberapa catatan saya. Sebelum itu saya ingin menanyakan dulu nih, pertama yaitu apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada sesi coaching tadi? Dan yang kedua, indikator keberhasilan apa yang Bu Rizky juga gunakan untuk menilai proses coaching tersebut? Silakan Bu Rizky. Yang sudah saya lakukan saat coaching tadi, saya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Rizky juga apa yang Ibu sampaikan sudah sejalan ya Bu ya, begitu dengan catatan saya. Ibu juga telah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ibu juga sudah menunjukkan kompetensi inti seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot, sehingga yang paling penting adalah Ibu juga mengikuti alur Tirta dengan baik. Saya sangat senang sekali. Secara keseluruhan saya melihat Ibu telah melakukan proses coaching ini dengan sangat baik. Pertanyaan terakhir nih Bu Rizky, berdasarkan sesi coaching yang tadi kita lakukan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Rizky kembangkan ke depannya begitu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa. Dengan pendekatan ini saya ingin menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung bagi coaching untuk berbagi dan berkembang. Baik, semoga Ibu bisa ya mengembangkannya dan kemudian memberikan pelayanan yang terbaik pada saat coaching kepada coach-coach Ibu tentunya. Saya juga berharap proses coaching ini ke depannya menjadi lebih baik lagi ketika barangkali di luar sana ada teman-teman kita yang mengalami permasalahan, sehingga Bu Rizky bisa mengadakan lagi kegiatan coaching pada kali ini. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Bu Rizky. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas demonstrasi kontekstual 2.3 dari kami. Salam guru penggerak, Indonesia maju, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu